Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutazima Syariah, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1E, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi dengan judul Demokrasi Pendidikan. Pada materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan perlunya demokrasi pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, dasar-dasar demokrasi pendidikan menurut Islam. Baik, pengertian demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi di samping merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup, suatu way of life yang menekankan nilai individu dan inteligensi, serta manusia percaya dalam berbuat bersama itu akan menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerjasama, toleransi, dan fair play. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak dalam keadaan sewajarnya. Keadaan sewajarnya di sini yaitu inteligensinya, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya. Di kalangan taman siswa yang dianut oleh Tuturi Handayani, yaitu suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik, anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Demokrasi pendidikan juga memiliki pengertian luas, dan pengertian luas itu mengandung 3 hal. Yang pertama, rasa hormat terhadap sesama manusia. Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan dengan pendidik agar saling menghormati dan menghargai. Kemudian pengertian yang kedua adalah setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan, manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematif, dan komprehensif serta kritis, sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Pengertian yang ketiga yaitu rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai bila setiap warga negara atau anggota masyarakat itu dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Karena itulah kebersamaan dan kerjasama merupakan salah satu pilar penyangga demokrasi. Kemudian, perlunya demokrasi dalam pendidikan ini juga telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat 2 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang. Pada undang-undang ini terdapat 4 pasal yang membahas tentang pendidikan. Yang pertama pasal 5, bunyinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, bunyinya setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan
tamatan pendidikan dasar. Kemudian pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pasal yang terakhir, pasal 8, warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Terakhir, diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1949, yang meliputi pembaharuan visi, misi, dan strategi pendidikan nasional. Pembaharuan tersebut berkaitan erat dengan munculnya gerakan reformasi yang menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, keadilan, dan desentralisasi yang mampu mengunjung hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Jadi prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. Namun, pada dasarnya ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di dalam setiap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Dari kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat tempat mereka berada. Dan dalam realitasnya, pengembangan demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Contohnya, masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan, modern, dan sebagainya. Namun apabila masalah-masalah yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan sebelumnya, tampaknya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan. Antaranya, yang pertama, keadilan dalam pemerataan kesempatan bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. Yang kedua, dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga, memiliki suatu ikatan yang erat dan cita-cita nasional. Dapat dipahami bahwa bagi bangsa Indonesia, upaya pengembangan demokrasi mempunyai sifat dan karakteristik sendiri yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang telah berakar kepribadian bangsa. Hal tersebut tampak pada sifat-sifat kekeluargaan yang terus dipupuk dan dijaga, serta adanya aspek keseimbangan antara aspek kebebasan dengan tanggung jawab. Di bidang pendidikan, cita-cita demokrasi yang akan dikembangkan dengan tidak meninggalkan ciri-ciri dan sifat kondisi masyarakat yang ada. Melalui proses vertikal dan horizontal komunikatif, perlu dirumuskan terlebih dahulu, terutama yang berhubungan dengan nilai demokrasi. Dengan demikian, nantinya akan tampak bahwa demokrasi pendidikan Pancasila berbeda dengan pendidikan pada bangsa yang lain. Dengan begitu, akan dapat diketahui perbedaannya dengan rumusan aspek lain, seperti demokrasi ekonomi, politik, dan mungkin dalam bidang kebudayaan yang berkaitan erat dengan kondisi yang menyertainya. Jadi, jelas bahwa demokrasi pendidikan anak tidak saja dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil, tetapi mampu menghargai orang lain, di samping beriman dan intelektual. Kemampuan demikian memerlukan pengayaan pengalaman menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan,
yang hanya mungkin diperoleh dan berkembang dalam model pendidikan yang terbuka, demokratis, dan dialogis. Kemudian materi selanjutnya, pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses pemberian jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara di sektor pendidikan. Jadi dalam beberapa kali GBHN ditetapkan sebagai ketetapan MPR, senantiasa memuat masalah-masalah pendidikan. Untuk mengetahui sekedar gambaran pendidikan di dalam GBHN tersebut dapat dilihat seperti di sini. Ada sekitar 18, tapi saya tidak menyebutkannya semua. Ada 18 di sini. Nah, jadi berdasarkan apa yang termuat dalam undang-undang dan GBHN tersebut, dalam pelaksanaan konteks demokrasi merupakan satu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi pendidikan tidak hanya sebatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melengkapi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat, dengan tetap berorientasi pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, atau keserasian antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat melalui lembaga sosial dan keagamaan mungkin akan menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti petunjuk arah dan pedoman yang telah dibuat dan disepakati sebagai standar dalam keseragaman pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu dasar-dasar demokrasi pendidikan menurut Islam. Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensinya yang telah dibawa sejak lahir. Anak didik dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari tujuan pendidikan, sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai apabila pendidik memberikan porsi yang seimbang dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri si anak didik. Dalam artian sampai sejauh mana para pendidik menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam hakikat pendidikan itu sendiri. Sebagai acuan pemahaman demokrasi pendidikan dalam Islam, tampaknya tercermin pada beberapa hal berikut. Yang pertama, Islam memang mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. Jelas pada hadis Nabi Muhammad, "Talabul ilmi fardatan ala kulli muslim wa muslimah." Artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam tidak membedakan antara muslim, laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban dan hak menuntut ilmu. Oleh karena itu pendidikan harus disebarluaskan oleh segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai dengan kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani. Dalam upaya memberikan pelayanan yang memadai dan cukup, tentunya diperlukan sarana penunjang, tersedianya tenaga pendidik atau pembina yang mampu terampil untuk mewujudkan tujuan sumber daya manusia yang berkualitas dan menghasilkan warga negara yang mampu mengembangkan dirinya serta masyarakat sekitarnya ke arah terciptanya kesejahteraan jasmani, rohani, dan dunia akhirat. Dengan demikian, untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk kepentingan hidup di dunia serta kehidupan yang kekal di akhirat. Umat Islam tidak boleh harus memperhatikan pendidikan sebab
Umat muslim tidak boleh tidak memperhatikan pendidikan, sebab semua itu sangat menentukan baginya, terutama dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian, dasar demokrasi pendidikan menurut Islam yang kedua adalah adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu. Telah jelas dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apabila pendidik dan anak didik dalam proses belajar mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut menghadapi hal-hal yang kurang dipahami, maka perlu bertanya kepada yang ahli dalam bidang tersebut. Jadi, umat Islam diharuskan memiliki ahli-ahli dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, umat Islam harus terus memacu dirinya agar tidak ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan. Mungkin itu materi yang saya bisa bawakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.